Ngobras Fakda, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat Ngobras semuanya. Kali ini program Ngobras kembali bersama saya Ulul Aidi. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang satu tema, yaitu celebrity culture. Pada sore hari ini kita juga sudah kedatangan narasumber kita yang sangat kompeten di bidang ilmu komunikasi dan juga media, yaitu Pak Oki Edi Purwoko MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Gimana sore hari ini Bapak kabarnya? Iya, keren. Okay. Puasanya gimana ya? Alhamdulillah lancar ya, masih, alhamdulillah masih lancar. lancar. Baik, Bapak, celebrity culture. Kalau saya memahami dari segi bahasanya ini adalah kultur atau budaya selebriti. Sebenarnya apa sih menariknya dari celebrity culture ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, yang namanya selebriti itu hampir menjadi bagian hidup kita dalam setiap hari, dalam keseharian ya. Konten mengenai selebriti itu sering kita gunakan sebagai awalan ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain. Ya. Jadi kita melakukan menginisiasi komunikasi dengan orang lain bisa memakai tema-tema selebritis. Dari sisi kelompok misalnya, selebritis itu bisa menjadi inspirasi atas suatu aktivitas kelompok. Misalnya ada fans BTS gitu ya, yang namanya ARMY gitu misalnya ya. Nah, karena mereka ngefans sama BTS, mereka bikin sebuah kelompok fans yang namanya ARMY. Bahkan berlanjut mereka bikin artefak culture yang berhubungan dengan BTS. Dalam komunikasi sering dinamakan participatory culture. Dalam mass media misalnya kalau kita lihat, hampir semua mass media semuanya ada konten selebritis ya. Dari media cetak, media penyiaran, sampai media online, sampai sosial media gitu ya. Itu saya kira konten selebritis selalu ada di situ. Kalau dari sisi culture juga menarik ya, bahwa kadang-kadang sebagai role model, seorang selebritis itu menentukan taste. Seorang selebritis pakai sepatu apa, baju apa, ya itu menentukan ini loh yang keren, ini loh yang baik, ini loh yang, dan sekaligus menentukan mana yang kategori yang tidak baik gitu. Jadi menentukan nilai-nilai yang penting dalam kebudayaan. Ya. Jadi saya kira selebritis itu perannya banyak ya. Tapi salah satu kelemahannya adalah belum banyak dibahas secara akademis. Oke, berarti apa namanya, selebriti itu kayak semacam bisa menjadi kayak public figure gitu ya, bisa disebut seperti itu Pak ya? Bisa, ya Public gitu. figure ya. Oke. Lalu tadi menyinggung tentang tidak banyak dibahas secara akademis. Apakah bisa itu ya, selebriti itu dibahas secara akademis? Lalu Yap, bagaimana tuh selebriti secara akademik, sudut pandang akademik terhadap selebriti itu seperti apa? yap. Jadi kalau kita lihat, kalau saya sendiri percaya bahwa ilmu itu harus membahas hal-hal yang daily life ya. Jadi ilmu itu atau secara akademis itu tidak hanya membahas hal-hal yang sifatnya tinggi ya, yang jauh dari publik gitu ya. Tapi secara akademis mereka juga harus membahas subjek-subjek yang dihadapi oleh masyarakat setiap harinya ya, dalam daily life. Nah, saya tertarik itu. Kalau kita lihat kajian mengenai selebriti sebenarnya sudah muncul di tahun 1800-an ya. Tapi dia memang masuk dalam kajian-kajian ilmu-ilmu yang sudah mapan seperti politik atau sosiologi ya. Kalau kita lihat di sekitar tahun 30, 60, 70 dia masuk dalam kajian-kajian ilmu yang dianggap baru, misalnya film studies misalnya begitu ya. Dan beberapa ahli muncul dari situ, ahli dari selebritis muncul dari kajian film studies. Salah satu buku yang penting ditulis oleh namanya P. David Marshall di tahun 90-an dan juga di tahun 2000-an itu bercerita bahwa poin sentral dari studi celebrity culture justru ada di ilmu komunikasi. Terutama ketika ilmu komunikasi mendapatkan pengaruh dari cultural studies. Mungkin lebih spesifik lagi cultural studies-nya Stuart Hall gitu ya di tahun 90-an. Nah, kalau kita lihat banyak sekali buku-buku mengenai celebrity culture yang muncul di sekitar tahun 90-an. Nah, kajian berikutnya adalah mengenai jurnal ya. Celebrity culture itu baru muncul sebagai jurnal di tahun 2010. Nah, dari jurnal tersebut muncul International Convention
mengenai selebritis di Inggris, di Royal Holloway, University of London itu sudah 2 kali, 2012, 2014. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kajian selebritis di luar negeri pun belum terlalu lama ya, belum terlalu lama. Volume, jurnal itu baru volume ke-12 tahun 2021. Jadi belum belum banyak. Nah, kalau di Indonesia juga saya kira masih sedikit kita menemukan literatur yang membahas selebritis. Kalau pop culture saya kira banyak ya, tapi yang spesifik membahas selebritis saya kira masih kurang. Ya, untuk celebrity culture Hmm, sendiri itu ya, Pak, ya, itu kan satu penelitian ya, satu hmm, penelitian tentang selebritis atau budaya selebritis. hmm. Itu sebenarnya, eee, apa ya, kemanfaatan untuk akademik dan juga secara praktis itu seperti apa ya kira-kira nanti? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, dari pembentukan selebritis gitu ya di masa yang lalu ya, selebritis itu dimengerti sebagai orang atau person gitu ya, Ya, yang populer di luar pekerjaannya atau outside their sphere of work gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini menarik karena orang terkenal pada zaman dahulu adalah konsekuensi gitu. Nah, jadi orang itu melakukan sesuatu, seorang negarawan berbuat sesuatu, memiliki seorang karya lah ya, karya gitu ya, karya yang seorang fenomenal jenderal misalkan. fenomenal membawa perubahan kepada masyarakat luas. Iya, Mereka mereka adalah pahlawan gitu. Karena kepahlawanan mereka itulah mereka mendapatkan fame, mendapatkan kemasyhuran iya, gitu ya, mendapatkan popularity. Jadi popularity adalah konsekuensi dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. prestasi ya, Ya, prestasi. exactly gitu ya. Nah, tapi kalau selebritis itu Daniel Boorstin tadi bilang bahwa mereka adalah well known for being well known atau famous for being famous. Jadi mereka itu terkenal karena keterkenalannya gitu. Nah, maksudnya sih seperti apa gitu ya. Nah, mungkin ada apa namanya, ada satu contoh gitu ya, ada di Inggris itu ada fenomena dandyism namanya ya. Itu ada tokoh namanya, Brummel gitu ya, pada sekitar tahun 1800-an. Brummel itu mempopulerkan suatu gaya untuk laki-laki gitu ya, yang later on dia sebut sebagai dandyism. Jadi sebenarnya gaya kepada laki-laki yang fokus kepada style gitu ya, kepada style. Nah, yang menarik dari si Beau Brummel ini, dia bukan lahir dari kalangan aristokrat gitu ya, tapi dia memang akhirnya dekat dengan, Prince of Wales ya, putra mahkota di Inggris gitu ya, di 1810-an lah ya begitu ya. Nah, fungsinya si Beau Brummel adalah dia itu memberikan seperti consideration, seperti apa sih, "Kamu nggak boleh begini, pakaianmu harus begitu," dan seterusnya gitu ya. Nah, beberapa nilai yang kita ambil dari si Brummel dari dandyism bahwa sebenarnya dia ingin menunjukkan bahwa orang itu bisa mencapai atau mendapatkan social power itu bukan dari keturunan atau lineage atau juga Iya, bukan dari land. Seperti zaman dulu kan orang kalau nggak keturunan bangsawan dia tidak bisa seorang terkenal gitu nggak ya. bisa terkenal, nggak bisa famous ya. Tapi justru dari sesuatu yang lain ya, dalam hal ini ada dari sikap ya, karena dandyism tidak hanya, melihat dari sudut pandang, penampilan saja tapi juga dari sikap. Nah, jadi kembali lagi bahwa konsepsi selebritis adalah mereka yang terkenal bukan karena ya, bukan karena sekali lagi adalah heroism seperti di masa yang lalu, tapi lebih kepada, konsumsi misalnya kalau sekarang ya, orang tiba-tiba beli apa segala macam, tiba-tiba dia terkenal oleh banyak orang gitu ya. Jadi hal-hal di luar pekerjaannya. Ataupun ketika dia memiliki pekerjaan, subjek-subjek di luar pekerjaannya seperti kehidupan pribadinya itu Justru yang mengalahkan membuat menarik ya, mengalahkan ya, mengalahkan prestasinya itu, dari prestasinya prestasi yang dia dilakukan itu. itu, iya. Saya kira seperti itu. Itu selebriti, Pak, ya? Berarti Selebritis seperti itu itu, selebriti ya? Berarti itu sejarahnya gimana tuh, Pak? Sehingga kemudian muncul gagasan untuk, membuat satu teori celebrity culture itu. Sebenarnya kalau penelusuran mengenai sejarah itu, beberapa ahli beda-beda sih ya. Ada Iya, yang mengatakan bahwa celebrity culture itu adalah anak emasnya abad 20 misalnya begitu ya. Tapi ada penelitian lagi, celebrity culture itu sudah mulai muncul di, periode 1660 ketika teater di London misalnya. Atau ada,
penelitian lagi celebrity culture itu muncul ketika pasca perang saudara di Amerika Serikat ya, 1860-an. Terus muncul yellow journalism gitu ya. Terus muncul Wild West gitu ya di Amerika Serikat. Nah, konsepsi selebritis itu sehingga berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, tapi eee, satu yang common di antara mereka adalah, yang pertama konsepsi tadi itu bahwa selebriti itu adalah person yang terkenal di luar ya prestasinya, dan yang kedua ada hubungannya dengan kemunculan, eee, media massa media massa. Nah, kalau kita tarik ke kemunculan media massa sebenarnya sudah muncul dari 1400, tetapi Iya. kalau yang disebut betul-betul massa sendiri gitu ya, itu dianggap mulai muncul sekitar 1820-an 1800-an. ketika, ada penny press gitu ya di Mhm. 1820, 1830. Kalau sebelumnya bentuk-bentuk surat kabar itu, secara harga itu mahal gitu ya, secara konten itu hanya berupa konten-konten yang sifatnya bisa dikonsumsi oleh orang-orang atas. Tetapi ketika ada penny press, selain harganya lebih murah, konten yang ada itu lebih familiar dengan orang-orang, audiens secara umum. Sehingga massa yang betul-betul massa banyak yang menganggap itu lahir ketika 1820, 1830 ketika periode penny press. Gini, apakah bisa diartikan itu, Pak, misalkan kita yang main Instagram, kemudian kita main YouTube, terus kita bikin konten, apakah itu juga nanti itu bisa masuk dalam bahasan celebrity culture yang awalnya kita Oke, bukan siapa-siapa tuh, mhm, misalkan saya gitu ya, mhm, terus kemudian nanti saya bikin, channel YouTube, terus main di Instagram, saya bikin konten-konten kreatif. Nah, mhm, apakah hal seperti itu tuh nanti masuk yang disebut dengan celebrity culture iya. seperti itu? Oke, jadi dalam perkembangannya sebenarnya kalau kita lihat, periode Instagram, sosial media itu ya, kalau saya main Facebook itu kan sekitar 2010 ya. Sebelumnya ada Friendster, tapi kan nggak begitu se-booming Iya. Facebook. Later on kan setelah Facebook ada Pet, ada sosial media yang lain banyak ya. Sebelum periode sosial media itu kita sebenarnya mendapati fenomena pembentukan selebritis yang baru gitu ya. Jadi kalau kita lihat di mainstream media misalnya di televisi itu ya, itu ada satu, kecenderungan selebritis lahir dari ordinary people. Jadi orang-orang yang sebenarnya nggak punya talent gitu loh. Iya, Nah iya, itu ya. Nah, karena lahir banyak dari acara-acara reality show. Reality show tuh membuka kesempatan kepada semua orang seolah-olah ya, baik yang punya talent atau tidak punya talent itu untuk menjadi selebritis. Nah itu jadi kecenderungan bahwa orang tuh merasa saya bisa dengan kemampuan saya menjual sesuatu yang ordinary menjadi extraordinary misalnya. Itu sudah muncul sebelum sosial media. Nah ditambah dengan munculnya sosial media sekarang. Orang itu nggak, memanfaatkan atau nggak apa ya, nggak tergantung dengan mainstream media di masa yang lalu. Setiap orang sekarang punya kemampuan untuk memproduksi dan mendistribusi kontennya sendiri gitu ya. iya. Nah, ada satu istilah muncul, audiens sekarang atau masyarakat sekarang itu bisa membuat sebuah micro public micro Micropublic public ya. berdasarkan dari, networking yang dia lakukan Iya, dari sosial media. Ketika dia sudah bisa membuat micro public, maka akhirnya micro selebritis, pun bisa muncul di bisa situ. muncul di Iya. situ gitu ya. Jadi Nah paling itu tidak dia jadi selebritis di kalangannya dia di itu ya, di network-nya dia, network dia justru dia itu itu yang ya. sekarang Heeh. banyak 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 dikejar gitu loh. Iya, Karena, selebritis yang muncul melalui micro celebrities, micro selebritis. itu sangat tergantung oleh misalnya hits, misalnya like, subscribe dan seterusnya gitu Iya. ya. Saya kira itu. Oh iya. Jadi, menarik sekali kajian kita pada sore hari ini ya tentang celebrity culture, di mana ternyata setiap orang itu memiliki kesempatan ya untuk Mhm, menjadi selebriti. Ya, jadi selebriti itu diartikan sebagai orang yang terkenal di luar pekerjaan dia, di mhm, luar prestasinya dia itu. iya, Sehingga mungkin kalau dikorelasikan dengan kegiatan dakwah, hal ini mungkin bisa ya berarti Pak ya untuk iya, dijadikan sebagai media gitu ya dengan menggunakan teori celebrity culture, kita bisa membuat satu konten yang nantinya itu,
akan menjadi konten tersebut dijadikan sebagai konten dakwah. Sehingga Iya. isinya nanti atau orang yang buat konten nanti akan bisa menjadi mikro selebriti. Paling tidak dia menjadi selebriti di network-nya dia, di kalangannya Mmm, dia itu. iya. Tergantung followers-followersnya dia begitu, Benar. Pak, ya. Oke, sahabat ngobrol sekalian, tidak terasa ya sudah, hampir 20 menit kita mengobrolkan tentang celebrity culture. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kita ungkap, cuman karena waktu yang tidak mengizinkan lagi ya. Jadi sekali lagi di sini celebrity culture itu adalah budaya selebritis yang sudah, dikaji secara ilmiah bahkan sekarang dan menjadi salah satu teori di ilmu komunikasi berarti ini, Pak, ya? Bisa begitu kalau Bisa kita mau begitu ya? mengawalinya ya. Ya, Mmm. nanti semoga, akademisi-akademisi ini bisa mengembangkan budaya ini dan ini sangat menarik kalau saya lihat tadi diartikan selebritis adalah, orang yang bisa terkenal dan bahkan setiap orang tuh memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi famous gitu, Pak, ya, untuk menjadi terkenal itu. Apalagi dengan perkembangan, apa namanya, media saat ini itu. Sehingga ini sangat bermanfaat sekali untuk melakukan konten-konten yang tentunya baik, Pak, ya. Tentunya baik seperti itu. Baik, itu, untuk sesi ngobras sore hari ini ya. Selalu tonton ya sahabat ngobras, acara atau program ngobras ini setiap jam 17.00 waktu Indonesia Barat di YouTube channel Fakultas Dakwah. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih, dan saya selaku moderator apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.